Halo semuanya, sebelum memulai video mengenai pengolahan data GPS geodetik statik, perkenalkan saya Mugni Hendrawan, NRP 23/2022-044 selaku praktikan dari praktikum mata kuliah survei GNSS. Setelah melakukan pengukuran pengamatan GPS geodetik secara metode statik, tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Namun, sebelum melakukan pengolahan data, diperlukan pendefinisan stasiun dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan yang berulang, yaitu menggunakan stasiun course karena bersifat dinamis. Data course tersebut dapat diunduh pada laman SRGI. Pastikan sudah melakukan pendaftaran akun di web SRGI Indonesia ya. Setelah itu, pilih icon login untuk pendaftaran. Untuk kalian yang belum punya akun, tinggal langsung klik aja daftar, dan buat kalian yang sudah memiliki akun, tinggal masukkan email dan juga password. Kalau sudah, tinggal langsung klik login. Dan berikut merupakan tampilan awal setelah melakukan loginisasi akun. Untuk mendapatkan data course yang kita inginkan, kalian itu tinggal klik produk, survei, dan pemetaan, lalu pilih jaring kontrol geodesi. Tunggu hingga proses loading selesai. Nah, berikut tampilan awal dari jendela JKG. Pada bagian pencarian itu, kalian checklist bagian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa titik ikat, yaitu JKHN, JKVN, JKGN, stasiun course, dan juga stasiun pasut. Pada praktikum kali ini, dipilih opsi stasiun course ya, yang digunakan sebagai pengikat titik pengukuran. Berikut terdapat persebaran titik-titik course yang berada di seluruh Indonesia. Untuk mengikatkan titik-titik pengukuran ke stasiun course, pilih atau cari stasiun course terdekat dari Bandung. Lebih baik diikatkan terhadap 3 stasiun course, yaitu Lembang, Soreang, dan juga Sumedang. Namun, karena Sumedang melakukan pembaruan data setiap 2 hari sekali, maka belum tentu terdapat data tanggal yang akan kita cari nantinya. Nah, selanjutnya kita klik stasiun course yang di Lembang, lalu klik detail. Nah, setelah bagian ini kita klik unduh data. Lalu kita tunggu hingga loading selesai hingga kotak-kotak tersebut berwarna kehijauan. Nah, data-data ini tuh disebut juga data RENEX yang terdapat data sebanyak 1 tahun atau 365 hari. Selain memang prosesnya lumayan lama, pastikan juga jaringan internet kalian itu stabil ya. Nah, setelah data-data RENEX ini berubah menjadi warna hijau, itu tandanya data sudah bisa kalian unduh. Nah, untuk mempermudah kalian ganti format DOY-nya, tinggal diklik aja menjadi tanggal. Nah, pada bagian ini tuh kalian tinggal download data course sesuai dengan tanggal pengukuran kalian ya. Nah, di sini untuk kelompok 2 sendiri itu melakukan pengukuran tanggal 23 April. Nah, setelah sudah, kita kembali ke laman sebelumnya untuk mendownload data course yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di daerah Soreang. Cara pengunduhannya juga sama, kalau kalian tuh tinggal klik aja stasiun course di Soreangnya, lalu pilih detail. Nah, untuk bagian-bagian ini tuh kalian tinggal klik unduh data. Tunggu hingga proses loadingnya tuh selesai. Pada bagian total file di sebelah kiri layar itu tuh terdapat satu file yang sudah kita pilih sebelumnya, yaitu data course yang dari Lembang. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, sudah warna hijau, berarti data tuh sudah siap untuk kita download. Nah, sama seperti sebelumnya, kita pilih aja tanggal pengukuran kita, yaitu tanggal 23 April. Nah, terdapat 2 file, kita lanjut aja, klik lanjut ke keranjang, lalu pilih download.
Nah, untuk ini tujuan pengukuran data kita isi aja dengan praktikum survei GNSS. Lalu checklist, lalu continue. Nah, pada tahapan itu terdapat pertanyaan-pertanyaan survei, itu tuh kalian tinggal isi aja sesuai dengan jawaban kalian sampai terakhir ya, sampai pertanyaan ke-11. Nanti kalau misalnya udah, kalian tinggal klik finish. Nah, berikut berarti data course itu sudah terdownload. Nah, ketika data course sudah di-download, maka langkah selanjutnya itu merupakan pengolahan data menggunakan software Target. Nah, sebelum melakukan pengolahan data menggunakan Target, pastikan data course itu sudah terunduh ya. Nah, rapikan juga data hasil pengukuran GNSS dan data course yang telah kalian unduh. Untuk data pengukuran GNSS yang sudah kalian ekspor dari alat yang digunakan, itu tuh dijadikan dalam satu folder ya. Nah, kalian juga siapkan tinggi alat yang sudah kalian ukur sebelumnya dalam pengukuran dari setiap titiknya. Nah, kalau sudah semuanya siap, langsung aja buka software Targetnya. Tinggal di double klik aja. Berikut tampilan awal dari software Target. Nah, untuk melakukan pengolahan data, kalian tuh tinggal klik New Project. Pada bagian window New Project, isi nama project itu tuh bebas disesuaikan aja. Dan pada bagian directory, itu tuh nanti kalian pilih untuk tempat penyimpanannya. Tinggal diklik aja bagian explore. Lalu pilih tempat penyimpanan sesuai dengan kebutuhan laptop kalian ya. Setelah sudah, langsung aja klik OK. Lalu OK kembali. Setelah itu akan muncul jendela Project Properties. Pada bagian informasi untuk project, kalian isi aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah itu langsung aja klik ke tolerance. Itu pada bagian standar kalian isi user define. Lalu di OK aja. Nah, untuk pada bagian jendela koordinat pada add predefine, itu kalian tinggal pilih Eastern Asia, lalu pilih Indonesia. Nah, pada bagian ini tuh kalian pilih datum yang bakal kalian gunakan. Biasanya kita pakai menggunakan UTM LGS 84 pada zona 48S. Karena di Bandung gitu kan, jadi pakainya zona 48S. Kalau udah langsung aja open. Nah, setelah ini langsung aja klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memanggil atau memasukkan data hasil pengukuran GNSS metode statik kita. Nah, pada bagian control itu ada import, kita klik aja import, langsung import file. Lalu klik select folder. Nah, pilih tempat penyimpanan yang data pengukurannya sudah kita rapikan sebelumnya. Nah, kalau sudah, langsung aja klik OK dan tunggu hingga proses import selesai. Nah, berikut merupakan jaring yang terbentuk dari hasil titik-titik pengukuran GPS geodetik metode statik kita. Karena selanjutnya akan menggunakan software TBC, setelah titik-titik pengukuran terbentuk, kita harus ekspor file terlebih dahulu. Dengan klik export, langsung pilih OK. Tunggu hingga proses ekspor selesai ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa langsung menggunakan software TBC. Tahapan selanjutnya, sebelum melakukan pengolahan data pada software Trimble Business Center atau TBC, kita lakukan rapikan data terlebih dahulu ya, di mana data hasil ekspor yang dilakukan pada software Target tadi, kita jadikan satu folder dengan data course yang sudah kita unduh sebelumnya. Di mana data course yang tadi sudah kita unduh itu jangan lupa untuk diekstrak terlebih dahulu ya, di mana nanti hasilnya akan ada dua data, yaitu NAV dan juga RENEX. Untuk selanjutnya kita cari terlebih dahulu ya data hasil ekspor dari software Target tadi, dan langsung kita copy aja semua datanya. Lalu kita akan pindahkan ke dalam folder yang di dalamnya akan terdapat data gabungan. Kalau misalnya sudah, kita langsung aja copy paste. Berikutnya, kita akan pindahkan data course yang sudah diunduh sebelumnya melalui laman sRGI ke dalam folder gabungan. Pindahkan data yang terdapat pada folder NAV dan juga RENEX ke dalam folder gabungan.
Nah, apabila semua data sudah dijadikan menjadi satu folder, langkah selanjutnya kita bisa langsung menggunakan software TBC. Selanjutnya, setelah data-data yang diperlukan dijadikan dalam satu folder yang sama, kita bisa langsung saja buka software Trimble Business Center-nya ya, atau TBC. Software TBC ini adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengolah data pengukuran Global Navigation Satellite System atau GNSS dan mengintegrasikan data tersebut dengan teknologi lain seperti total station, laser scanner, mobile mapping system, drone, dan juga masih banyak yang lainnya. Fungsi lain dari TBC ini itu dia dapat mengimport data GNSS dari berbagai sumber, mengoreksi kesalahan lapangan, dan mengoptimalkan data dalam satu aplikasi sehingga mengurangi kebutuhan untuk melakukan ekspor data ke aplikasi lain. Nah, tunggu saja hingga software TBC terbuka ya. Nah, berikut tampilan awal dari software TBC. Untuk mengolah data, kita tuh tinggal klik aja New Project, lalu klik OK. Lalu tunggu hingga jendela Project Explorer muncul pada sebelah kiri layar. Setelah menu Project Explorer muncul, tunggu kembali hingga menu utama kita itu menjadi layar warna hitam. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita lanjut untuk mengimport data. Caranya dengan pilih import pada bagian kiri atas untuk memasukkan data gabungan Remax HGO dan juga data course. Tunggu hingga menu import muncul di pada sebelah kanan layar. Setelah muncul, pada bagian import file, kita pilih tempat penyimpanan folder yang merupakan folder gabungan dari data Remax High Target dan juga data course. Setelah itu, langsung aja klik OK. Nah, pada bagian ini, itu kita tinggal pilih semua data, lalu klik import. Tunggu hingga proses import selesai ya. Setelah proses import selesai, itu akan muncul jendela Reservoir Raw Data Check-in. Untuk pada bagian poin, pada poin ID, itu kita bisa ubah sesuai dengan seri BM sesuai dengan nomor seri alat yang digunakan. Apabila sudah, berikutnya kita pilih pada bagian antena. Lalu pada manufaktur, ubah titik-titik pengukuran yang belum merupakan hard target menjadi hard target ya. Pada bagian kolom metode atau metode itu tuh untuk titik-titik yang unknown itu kita tinggal pilih optionnya menjadi bottom of antenna mount. Pada bagian height atau tinggi itu kalian tinggal isi dengan tinggi alat pada setiap titik BM-nya ya. Nah, apabila data semua sudah diisi dengan sesuai ketentuan, kalian tinggal pilih reservoir. Lalu pada bagian manufaktur, itu terdapat titik-titik yang unknown. Sama seperti tadi, kalian tinggal ubah ke dalam high target ya. Nah, setelah semua data sudah sesuai, langsung aja pilih option OK. Lalu ini juga langsung klik aja OK. Tunggu hingga muncul titik-titiknya. Nah, berikut titik-titik yang sudah terbentuk dari GPS geodetik metode statik. Langkah selanjutnya, agar kita tahu apakah pengukuran kita itu sudah benar atau belum, dan apabila titik-titik pengukuran sudah muncul, pilih salah satu garis, atau bisa ditekan dari kanan ke kiri ke dalam garis, lalu klik Ctrl A,
lalu pilih option survey, lalu klik proses baseline. Tunggu hingga proses baseline selesai. Pastikan pada kolom solution type itu tuh terisikan fix. Maksud dari fix ini merujuk pada titik-titik yang telah ditentukan sebagai titik-titik kontrol tetap pada saat membuat baseline. Titik-titik ini biasanya merupakan titik-titik yang telah dipilih sebelumnya dan dianggap sebagai referensi yang stabil. Dengan menetapkan titik-titik sebagai fix, perangkat lunak akan menggunakan informasi dari titik-titik tersebut untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil analisis atau pemrosesan data. Nah, ternyata terdapat dua titik pengukuran yang memiliki tanda bendera berwarna kuning yang menandakan bahwa nilai ketelitian berada pada nilai lebih dari 0,05. Maka dari itu, kita harus memanipulasi atau diolah lebih lanjut menjadi angka yang dibawa dengan 0,05. Nah, setelah informasi-informasi tadi muncul, langsung aja kita pilih save. Pada bagian Project Explore itu terdapat session, kalian tinggal klik bagian arah panahnya saja. Nah, nantinya akan muncul data hasil import yang sudah kita import tadi. Pada bagian ini, pilih titik yang memiliki ketelitian precision horizontalnya itu lebih dari 0,05. Setelah itu, klik kanan lalu pilih Session Editor. Berikut tampilan awal dari Session Editor yang berisikan sinyal-sinyal satelit yang terekam oleh alat yang digunakan. Cara mengurainya bagaimana? Nah, untuk cara mengolahnya sendiri itu kalian bisa analisis terlebih dahulu ya. Satelit mana yang tidak memiliki sinyal sama sekali dan atau satelit mana yang sinyalnya putus-putus. Dan sinyal-sinyal tersebut harus kita hapus agar nilai precision horizontal kita itu menjadi di bawah 0,05. Nah, arti sinyal-sinyal tersebut itu apa? Apabila sinyal-sinyal itu full dari awal sampai akhir tuh ada, maka sinyal itu tuh termasuk sinyal yang bagus. Nah, apabila terdapat sinyal-sinyal yang putus itu tuh jelek, itu tuh harus kita hapus karena akan mempengaruhi N. Apa itu N? N itu merupakan ambiguitas fase. Lalu apabila terdapat sinyal yang putus-putus lalu kita hapus, maka artinya kita akan kehilangan satu satelit. Nah, maka dari itu seharusnya pada saat pengukuran itu kita lebih baik mendapatkan banyak satelit. Kenapa? Karena makin banyak satelit maka nilai PDOP-nya itu akan semakin kecil dan juga tergantung dengan kekuatan sinyal nantinya. Nah, sinyal yang terekam oleh alat juga itu dapat dipengaruhi oleh kondisi keadaan di lapangan. Maksudnya, titik-titik yang kita amati ini apakah terhalang oleh objek di bagian atasnya atau tidak. Misalkan terhalang oleh pepohonan atau atap gedung. Nah, itu tuh akan mempengaruhi penangkapan sinyal satelit. Maka dari itu, lebih baik memilih titik-titik pengamatan pada kawasan yang tidak terhalang oleh objek sama sekali. Misalkan pada daerah lapangan. Nah, untuk pemilihan sinyal yang dihapus itu bisa kalian analisis lebih lanjut. Seperti apakah sinyal yang bagus dan sinyal yang jelek. Apabila pada saat proses penghapusan sinyal kalian melakukan salah klik, yaitu mengklik atau memilih sinyal yang bagus, itu kalian tinggal klik kanan aja lalu pilih remove time slot.
Apabila sudah dirasa cukup untuk menghapus sinyal yang kurang baik, langkah selanjutnya kalian tinggal pilih OK. Artinya sinyal tersebut yang dipilih akan terhapus secara otomatis. Nah, untuk melihat hasil horizontal precisionnya sudah baik atau belum, yang sudah kita edit pada session editor tadi, maka pilih titik di pengukuran yang sebelumnya, lalu klik kanan, pilih proses baseline dan langsung klik yes, dan tunggu hingga proses baseline selesai. Nah, ternyata titik yang sudah kita edit tadi untuk nilai horizontal precisionnya sudah di bawah 0,05. Langsung aja kita klik save, lalu untuk langkah selanjutnya kita akan melihat proses baseline secara keseluruhan. Tekan Ctrl A, lalu pilih proses baseline lagi, lalu pilih yes. Tunggu hingga proses baseline dari semua titik itu selesai. Nah, berikut hasilnya. Ternyata semua titik sudah di bawah 0,05 untuk nilai horizontal precisionnya. Setelah itu, kalian bisa langsung klik save saja. Apabila sudah, maka titik course, CLBG, dan juga Chang itu kita ubah menjadi quality control. Nah, caranya yaitu klik kanan pada titik course yang akan kita ubah. Apabila susah untuk diklik, kita zoom aja titik hingga dapat diklik. Setelah itu klik kanan lalu pilih add coordinate. Setelah muncul jendela add coordinate, pada easting dan northing untuk planar quality of this coordinate kita klik saja dan ubah menjadi quality control. Setelah itu langsung diklik OK saja. Nah, langkah selanjutnya lakukan hal yang sama pada stasiun course yang satunya lagi, yaitu stasiun course yang Chang. Klik kanan pada titik course lalu pilih add coordinate. Lalu kita ubah pada planar quality of this coordinate menjadi quality control. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat titik-titik koordinat dengan koordinat yang sudah muncul nantinya. Caranya kalian tinggal pilih semua baseline dan titik pengukurannya. Setelah itu Ctrl A aja biar kepilih semuanya. Lalu pada toolbar kalian tinggal pilih survey, lalu pilih adjust network tapi ikonnya aja. Lalu akan muncul tampilan adjust network. Yang harus kalian lakukan tinggal klik adjustnya aja. Setelah dipilih adjust langsung dipilih yes saja. Nah, setelah tampilan gambar seperti berikut, artinya titik pengukuran sudah diikatkan dengan titik course-nya. Selanjutnya, pada menu toolbar kalian pilih survei kembali, lalu pilih adjust network icon. Untuk memunculkan informasi mengenai data hasil pengolahan, pilih icon network adjust report ya. Tunggu prosesnya hingga dia memberikan informasi-informasi mengenai tentang hasil pengolahan data dari software TBC tersebut. Apabila sudah, kalian bisa kembali ke software TBC-nya. Nah, untuk melihat hasil pengukurannya sudah diikatkan dengan stasiun course pada Google Earth, kita lakukan export data dengan cara pilih home pada toolbar, lalu pilih Google Earth. Pada menu data selected entitas terdapat banyak data yang dipilih. Pada tampilan Google Offset, itu kalian tinggal klik apply saja. Nah, secara otomatis dia akan langsung berpindah kepada Google Earth. Nah, berikut merupakan tampilan data dari hasil pengukuran GNSS metode statik yang sudah diikatkan dengan stasiun course terdekat, yaitu stasiun course yang ada di Lembang dan juga Soreang. Untuk melihat hasil titik-titik pengukuran yang berada di daerah kampus, kalian tinggal zoom aja hingga terlihat titik-titik pengukuran yang terdapat di daerah kampus. Nah, itu tadi merupakan proses dari pengolahan data GNSS menggunakan metode statik. Untuk videonya cukup sampai dengan sekian. Semoga video yang dibuat dapat bermanfaat dan memenuhi syarat penilaian untuk mata kuliah praktikum survei GNSS. Terima kasih.